Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Setelah tidak percaya kepada KPU dan juga tidak percaya pada Bawaslu, kini narasi tidak percaya pada lembaga hukum didengungkan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, yakni dengan tidak mempercayai Mahkamah Konstitusi dan tidak akan membawa sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Alasan BPN yang diwakili oleh Fadlizon menyebut bahwa MK tidak efektif dan bercermin pada sidang sengketa pemilu tahun 2014 lalu. Kita saksikan terlebih dahulu pernyataan dari Fadlizon berikut ini. Itu tidak pernah efektif ya. Pengalaman mengajukan ke MK pada 2014 dengan sejumlah bukti-bukti kecurangan yang begitu besar, berkontainer-kontainer. Waktu itu saksinya memang kita bagi tugas ada dari PKS, tetapi tidak ada satu box pun yang dibuka oleh MK. Jadi percumalah MK itu nggak ada gunanya menurut saya di dalam persoalan memberikan judgement soal pemilu gitu, karena pengalaman yang lalu ya. Jadi saya yakin bahwa Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno tidak akan menempuh jalan MK. MK tidak ada gunanya menurut Fadlizon, tapi mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan bahwa tidak percaya hukum tidak apa-apa. Namun memprovokasi orang untuk tidak percaya pada Mahkamah Konstitusi dan juga tidak mempercayai putusan hukum itu pidana. Kita simak pernyataan Mahfud MD berikut ini. Enggak, kalau orang bilang saya tidak percaya dengan hukum, oleh sebab itu saya tidak menggunakan hukum, tidak apa-apa. Tetapi jangan menyatakan tidak percaya hukum lalu memprovokasi masyarakat untuk tidak percaya kepada keputusan hukum, itu beda lagi. Boleh saya tidak percaya kepada hukum, oleh sebab itu saya tidak akan ke pengadilan. Tapi jangan mendistrust putusan pengadilan. Kalau mendistrust putusan pengadilan, wah itu banyak hukumannya, ada contempt of court, ada penyebaran berita bohong, banyak nanti hukumnya. Selain Fadlizon, ada juga juru bicara BPN Daniel Anzar Simanjuntak yang mengatakan bahwa kita lihat bersama-sama pernyataan dari Daniel Anzar Simanjuntak, pemirsa. Karena distrust itu kami memutuskan tidak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan juga terkait masalah yang lain. Kemudian Daniel juga mengatakan bahwa kita kehilangan distrust proses hukum. Hukum kita seperti hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menentukan. Tafsir siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti kita akan tanyakan juga mantan hakim dan juga pengamat hukum, Kang Asep Iwan Iriawan, apakah betul bahwa yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum rimba. Hukum dibengkokkan ikut mereka yang memiliki kekuasaan. Namun sekali lagi tadi dikatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa distrust kepada lembaga hukum dalam hal ini adalah MK tidak masalah. Namun memprovokasi orang atau mengajak orang untuk tidak percaya pada putusan MK dan juga tidak percaya pada proses di MK itu bisa berujung pada pidana. Nah, apa saja sebenarnya manuver-manuver selain tidak percaya pada MK dan menganggap MK tidak memiliki guna? Apa yang dilakukan oleh BPN dalam 1 bulan terakhir pasca pencoblosan 17 April lalu? Pemirsa, setidaknya kami mencatat ada 5 manuver. Yang pertama adalah menarik saksi di KPU. Ini juga disampaikan oleh beberapa tokoh BPN beberapa hari yang lalu bahwa mereka akan menarik saksi di KPU. Namun pantauan dari rekan-rekan kami di lapangan, di KPU khususnya, yang KPU Pusat di Jakarta mengatakan bahwa saksi dari BPN pun ada dalam rapat pleno hari ini begitu. Nah, KPU juga memastikan bahwa ada tidaknya saksi tidak akan mempengaruhi rapat pleno sehingga tidak akan mempengaruhi hasil dari rapat pleno tersebut yang sampai dengan malam ini sudah ada 27 provinsi dari 34 provinsi yang sudah selesai melakukan rapat pleno dan juga penghitungan suara. Kemudian yang kedua adalah meminta KPU menghentikan penghitungan suara. Kalau tudingan kecurangan, KPU mengatakan bahwa silahkan bawa ke Bawaslu dan KPU justru menantang BPN untuk beradu argumentasi dan juga beradu data dalam rapat pleno tersebut. Mana bagian yang curang, kita adu datanya. Namun hingga sampai dengan saat ini kita belum tahu kenapa BPN belum mau menjawab tantangan dari KPU tersebut untuk saling beradu data dalam rapat pleno. Kemudian yang ketiga adalah menolak hasil penghitungan suara KPU. KPU juga mengatakan bahwa mereka tetap akan jalan terus untuk melakukan penghitungan suara. Kemudian yang keempat adalah mengajak tolak bayar pajak. Ini yang disampaikan oleh Arief Puyono, wakil ketua umum dari Partai Gerindra, namun dibantah oleh Desmond Mahesa juga yang merupakan pimpinan DPP dari Partai Gerindra dengan mengatakan bahwa itu merupakan suara dari Arief Puyono pribadi, tidak mewakili Partai Gerindra. Dan kita juga tahu bahwa mengajak orang tidak bayar pajak, padahal membayar pajak diatur dalam undang-undang, itu juga bisa dikenakan pidana. Nah, yang terakhir adalah mengajak people power, yang kita tahu pertama kali dicetuskan istilah people power oleh Amin Rais, kemudian Egy Sujana dan juga Kiflan Zain.
Kiflan Zain saat ini diperiksa oleh polisi dalam statusnya sebagai masih sebagai saksi begitu. Sementara Egy Sujana sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus makar. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh BPN dalam beberapa waktu terakhir, khususnya 1 bulan terakhir. Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana dan juga mantan hakim juga bergabung bersama kami di Prime Talk. Kang Asep, selamat datang. Selamat. Sebenarnya apakah menolak hasil pemilu, kemudian menarik saksi, meminta penghentian penghitungan suara, sampai tidak mau mengajukan sengketa gugatan pemilu ke MK, itu ada unsur pidananya? Satu ada menolak ya hasil pemilu, yang apa-apa, itu haknya dia kan. Itu menarik saksi, saksinya dari C1 TPS sudah ada saksi, itu nggak ada masalah. Terus kemudian tidak mengajukan juga hak, jadi kepentingannya dia. Tapi ketika ada urean kalimat misalkan di situ akan mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu, jikalau kelak ada kejadian tindak pidana akibat proses pemilu, misalkan nanti tanggal 22 Mei atau sebelum 22 Mei ada tindakan-tindakan, artinya apa? Ada yang memprovokasi. Dan itu adalah aktor intelektual. Oke, kalau misalnya memprovokasi, kemarin kita sudah membahas di pasal 87 KUHP soal makar dan juga pasal 107, 110. Tapi terkait dengan misalnya memprovokasi orang untuk tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi, apakah ada unsur pidananya juga itu? Ya gini, kalau tidak percaya konstitusi, kita jangan hidup di Republik Indonesia. Ketika sepakat kita membentuk negara Republik Indonesia, ada kekuasaan kehakiman dibagi dua, ada MA, Mang Asep, dan MK, Mang Akil kan. Nah, ketika orang tidak percaya sama Mang Asep sama Mang Akil, ya apalagi karena berhentinya proses sengketa di antara kita dengan segala kewenangan MA, kewenangan MK. Sekarang tidak, MK harus percaya kepada siapa lagi? Percaya sama dukun. Artinya kalau misalnya sudah tidak ada yang percaya lagi, ini saya masih menunggu Bu Andi Nurpati nih untuk kita tanyakan lantas siapa kemudian dipercaya oleh BPN begitu. Ya gini loh, kan dia kan ada proses tahapan tadi ketika sengketa ke Bawaslu, orangnya ke DKPP, hasilnya ke MK. Ya. Nah ketika seorang salah sendiri kan diberi kewenangan ke ruang, silakan Anda kalau memang hasilnya misalkan tidak sesuai keinginannya lah katakanlah. Kan ada MK, atau dia tidak mengajukan, bahasa hukumnya yang paling sederhana adalah dia melepaskan haknya untuk menggugat ke masalahnya, ya salah sendiri gitu. Makanya saya bilang bahasa sepak bolanya dia nggak sportif. Bahasa anak-anaknya lain kali jangan diajakan, kita ajak jangan etes aja. Kalau Mas Bayu melihat ini kalau misalnya di Mahkamah Konstitusi yang kita tahu merupakan garda terakhir. Setiap kali pemilu siapapun yang selalu bersengketa selalu ke sana. Pilkada selalu ke sana. Bagaimana kemudian sekarang Mahkamah Konstitusi tidak dipercaya dan juga dikatakan tidak berguna dalam konteks pemilu kali ini? Sengketa hasil pemilu atau pilpres di MK itu kan bukan pertama 2019. Di amandemen ketiga 2001 baru diterapkan 2004. 2004 dari 5 pasangan calon hanya 1 yang menggunakan, yaitu Pak Wiranto dan pada waktu itu dengan Pak Salahuddin Wahid. Hasilnya ditolak. 2009 3 pasangan calon, 2 pasangan calon mengajukan pada waktu itu, di mana Pak Prabowo pada waktu itu juga bagian dari yang ikut mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya juga ditolak. 2014 dari 2 pasangan calon, 1 pasangan calon yang mengajukan, karena yang 1 kan pasti yang menang, yang 1 tidak puas. Jadi sebenarnya dari sejarah tadi tidak semua pasangan juga menggunakan haknya, karena memang tidak ada kewajiban. Bahkan kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu pasal 167, tahapan setelah tahapan penetapan hasil pemilu itu adalah tahapan pelantikan presiden, wakil presiden, dan tahapan pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD. Namun di situ disediakan sarana. Kalau Anda nggak puas terhadap hasil, Anda bisa menggunakan itu. Anda punya waktu 3 kali 3 hari, kemudian MK punya kewajiban 14 hari kerja setelah diregistrasi dalam buku pendaftaran konstitusi, Anda wajib memutus itu. Nah, masalahnya ketidakpuasan tersebut sekarang dipersepsikan kalau misalnya tidak ke MK, ya kemarin kita dengar istilah people power yang sekarang diganti dengan kedaulatan rakyat itu, Mas Bayu. Jadi menurut saya, ketika kemudian orang tidak menggunakan hak itu, selesai sudah. Artinya dia mengakui bahwa putusan KPU tentang penetapan hasil itu benar, sah. Sama seperti orang kalau di pengadilan biasanya Kang Asep ya, orang tidak mengajukan banding, nggak mengajukan kasasi, kan Anda nerima berarti. Dan MK juga dibatasin waktunya. Iya, batasi waktu. Itu waktu. Menarik tadi, kedaulatan rakyat loh. Di konstitusi dikatakan kedaulatan rakyat sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan rakyat musyawarahnya di Monas. Kalau misalnya Bang Ali melihat begitu, Bang Ali, ini tidak mau masuk ke MK, ya itu memang merupakan hak begitu. Tapi bagaimana, seberapa khawatir istana sebenarnya dengan narasi-narasi yang dibangun bahwa ada kecurangan, MK tidak bisa dipercaya, KPU tidak bisa dipercaya, Bawaslu tidak bisa dipercaya? Yang paling penting di Republik hari ini kan informasinya kan sangat transparan, terbuka. Semua orang bisa mengakses internet dengan mudah, semua orang bisa menyaksikan prosesnya dengan baik. Kita begitu punya percaya kepada KPU sebagai lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang menyelenggarakannya.
Sehingga bagi istana itu nggak ada urusan. Saya umpama tadi pagi dari Solo, kemudian menjalankan tugas seperti biasa, diperintah KSP, kemudian besok lagi kami ke Lampung, lagi biasa saja jalan seperti biasa, tidak ada urusan. Bahwa urusan keamanan, urusan lain-lain, nanti kita serahkan sepenuhnya. Kenapa? Karena proses dan tahapan ini, alhamdulillah wa syukurillah, Ramadan Mubarak, Rur. KPU telah menjalankan dengan baik. KPU telah menjalankan dengan baik. Apalagi? Baik. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini, teman-teman. Nanti kita juga akan mengundang Bu Andi Nurpati yang sudah sampai di Metro TV. Kita akan tanyakan apa sebenarnya alasan dari BPN untuk mengajukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sesaat lagi. Saya sekarang akan menyapa terlebih dahulu ada Ibu Andi Nurpati, Ketua Bapilu dari Partai Demokrat. Bu Andi, selamat malam. Ada juga melalui sambungan telepon Waketum Partai Gerindra, Bang Ferry Juliantono. Bang Ferry, selamat malam. Selamat malam, Mas. Bang Ferry, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Apa sebenarnya alasan BPN menolak membawa sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Bang? Pertama, kemarin kan kita sudah melaporkan dugaan pelanggaran, kecurangan kepada Bawaslu dan DKPP. Dan seperti yang disampaikan oleh Bawaslu, hari ini Bawaslu menyatakan bahwa KPU ada kesalahan dalam sistem perhitungan yang dilakukan oleh KPU. Jadi kesalahannya adalah tata cara input data situng, tata cara dan tetap dipertahankan itu situng. Iya, menurut saya itu kan juga merupakan satu hasil dari laporan yang kami sampaikan kepada Bawaslu. Nah, kenapa kita tidak kemudian menggunakan Mahkamah Konstitusi? Karena kalau Mahkamah Konstitusi itu kan mensidangkan sengketa yang berkaitan dengan sengketa selisih suara dan lain sebagainya. Tapi yang kami sampaikan ini kan adalah soal-soal yang sifatnya kualitatif. Misalkan ada dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, kemudian ada dugaan pelanggaran terhadap misalnya penggunaan sumber daya dan keuangan negara, kemudian ada dugaan pelanggaran penggunaan institusi negara. Artinya tidak akan ke MK dikarenakan yang akan digugat bukan merupakan hasilnya, tapi lebih pada menurut Anda mobilisasi aparatur negara ini. Iya, ada beberapa tadi soal-soal yang sifatnya kualitatif, Mas. Sehingga kami menyampaikan dan menyalurkannya ke Bawaslu dan DKPP. Narasinya kenapa kemudian sekarang Mas Ferry narasinya berubah dari kecurangan terstruktur masih sistematis, kemudian ada kecurangan di tingkat penyelenggara pemilu, sampai kemudian sekarang jadi sistematis. Nggak ada bedanya. Iya. Nggak ada bedanya. Itu kan tinggal sekarang Bawaslu yang harusnya melakukan sidangnya secara lebih terbuka agar masyarakat mengetahui secara persis validitas bukti yang kami sampaikan, validitas bukti yang masyarakat sampaikan ke Bawaslu, dan kemudian masyarakat bisa menilai sikap Bawaslu terhadap bukti yang kami sampaikan itu seperti apa. Menurut saya seperti itu. Karena sebenarnya kan kita sangat percaya jalur konstitusional, ranahnya pun kita sampaikan ke Bawaslu dan ke DKPP. Siap, mohon ditahan terlebih dahulu di situ Mas Ferry. Saya akan coba beri kesempatan Mas Bayu. Mas Bayu, ini ternyata dipermasalahkan tidak penghitungan tapi pemanfaatan aparatur negara, mobilisasi alat-alat negara. Ya, MK itu bukan mahkamah kalkulator, jadi salah kalau memahami bahwa MK itu hanya menyidangkan selisih hasil. Tahun 2009 pada saat ada perselisihan hasil Pilpres ke MK, itu data-data kualitatif disampaikan soal masalah DPT, soal kemudian aparatur dan lain sebagainya. 2009 itu kan sama sebenarnya, petahana melawan penantang kan. Dan kemudian MK ya memproses itu, meskipun kemudian MK mengatakan bahwa tidak bisa mempengaruhi hasil, tapi dinyatakan oleh MK ada pelanggaran-pelanggaran itu, kualitatif. 2009. Hasilnya apa? Kalau misalnya sudah di MK, apakah nanti bisa PSU misalnya? Sayang 2009 kan bukan TSM. Kalau TSM seperti halnya di Pilkada, sangat mungkin dilakukan ketika memang pelanggaran TSM di suatu tempat, bisa jadi MK memerintahkan pemungutan suara ulang atau di suatu tempat tersebut. Suatu tempat yang itu bisa mempengaruhi hasil dari pemilu itu sendiri. Bang Ferry, MK bisa kok. Ya, kami berpendapat bahwa yang kami lakukan ini sebenarnya kan kepada sikap bagaimana KPU sebelum pencoblosan kami sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan misalkan kita ingin ada dilakukan audit handphone IT KPU tapi tidak dilakukan. Kita ingin KPU melakukan simulasi sistem perhitungan sistem itu tapi tidak dilakukan. Kita ingin ada pemutakhiran daftar pemilih tetap
juga tidak dilakukan oleh KPU, sehingga apa-apa yang kami sampaikan sebelum hari pencoblosan karena kemudian diabaikan oleh KPU, kami menyampaikan kepada Bawaslu berdasarkan temuan bukti yang disampaikan oleh kami, dan kami mendapatkan bukti juga berasal dari masyarakat, dan bahwa masyarakat sekarang partisipasinya juga luar biasa. Mereka buktikan bukan hanya mereka ikut nyoblos, tapi mereka juga sekarang ikut mengirimkan bukti-bukti baik video maupun bukti fisik yang lainnya. Artinya Bawaslu pun juga tidak diam begitu ya Mas Ferry? Iya, nah kita pun juga menseleksi, mensortir, memvalidasi bukti-bukti yang kita terima, karena tidak semua bukti bisa kita sampaikan kepada Bawaslu. Mas Ferry mohon ditahan di situ. Gitu. Saya akan ke Bu Andi sekarang. Ini Bu Andi, Demokrat kita tahu merupakan bagian dari BPN. Tapi akankah satu suara terkait dengan menolak menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, menolak penghitungan suara, meminta penghentian penghitungan suara, menolak hasil pemilu? Kalau Partai Demokrat sejauh ini kan setahu saya memang masih biasa diajak untuk berkomunikasi atau meeting-meeting. Saya tidak tahu kalau pasca acara di Syahid ya. Pasca acara di Syahid, setahu saya belum ada forum ya yang kemudian mengajak Partai Demokrat untuk berbicara, mengambil sebuah sikap. Pak SBY dan juga Kogasma begitu. Bagaimana mereka menyikapi narasi-narasi menolak pemilu, meminta penghentian penghitungan suara, dan sampai akhirnya menolak pengajuan gugatan ke MK, Bu? Kalau Pak SBY kan sudah pernah menyatakan bahwa kalau Partai Demokrat pasti konsisten pada menghormati hukum dan prosedural konstitusional. Ya, jadi kalau ternyata nanti misalnya BPN ada sikap yang berbeda, tentu juga Partai Demokrat akan mengambil sikap sendiri. Artinya ya. tidak akan jadi sama tidak harus larut dalam itu, karena begini. Ya, dalam konteks ini bisa saja terjadi perbedaan pendapat di internal BPN, ya mohon maaf, kalau terkait dengan konstitusional atau inkonstitusional. Tapi kalau terkait dengan koalisi, kita masih berada pada posisi koalisi solid sampai dengan saat ini. Bahwa misalnya Pak Prabowo sebagai capres dan Sandi sebagai cawapres atau tim BPN memang mempunyai sikap untuk tidak akan menggugat ke MK, saya kira juga tidak disalahkan oleh undang-undang ya. Cuma dia tidak menggunakan haknya untuk melakukan gugatan sengketa. Soliditas BPN, Bu. Ketika Demokrat memilih cara lain, ternyata BPN yang lain, Gerindra dan nggak, mungkin itu PKS. bukan cara lain. Begini, kalau memang misalnya sebagai capres punya hak, capres dan cawapres punya hak untuk menentukan sikap lanjut atau tidak lanjut ke MK, itu persoalan sikap. Menurut ya, Anda kita dengan, juga Partai Demokrat tidak bisa memaksakan sikap itu. Tapi masalahnya tidak hanya ke MK, Bu. Menolak hasil pemilu dan meminta penghitungan. Itu menurut Anda bukan cara lain? Menolak penghitungan sejauh ini sampai dengan tadi ada kok. Ada saksi dari BPN yang hadir di KPU, ada ya. Itu fakta, saya lihat tiap hari ada bareng-bareng dengan kami. Tapi memang sebagian dari hasil itu tidak diterima keputusannya. Tapi kan boleh saja dia tidak tanda tangan. Tadi juga mengatakan kami hadir, kami mengkritis, tapi kami tidak mau tanda tangan. Itu boleh, secara aturan juga boleh. Ya mungkin itu yang dimaksud dengan menolak gitu ya, atau tidak menyepakati, ya boleh saja. Tapi terkait dengan koridor KPU tetap jalan. Tapi koridor dari Demokrat adalah sesuai dengan konstitusi itu intinya. Baik, Bang Ferry, apakah ini kemudian menurut Anda akan mengganggu soliditas BPN, Bang, apabila ada dua sikap yang berbeda seperti ini? Nggak ada perbedaan sikap. Saya rasa sampai hari ini kita masih melakukan soal rekapitulasi, dan BPN artinya Partai Demokrat juga tahu itu, dan partai yang lain-lain yang bergabung di koalisi. Kemudian juga pelaporan dugaan kecurangan atau pelanggaran juga kita lakukan, juga sudah diketahui oleh unsur-unsur partai. Dan mengenai soal sikap kita yang disampaikan, misalkan seperti Pak Prabowo sampaikan bahwa kan itu ada, Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa Pak Prabowo masih punya harapan pada Bawaslu, pada KPU untuk bisa kemudian menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh masyarakat, karena soal misalkan dugaan pelanggaran kecurangan ini kan juga menjadi concernnya bukan hanya 0201 atau peserta pemilu, tapi masyarakat. Jadi sebenarnya saya berharap Bawaslu misalkan seperti hari ini mengeluarkan keputusan yang luar biasa, ada kemajuan. Untuk laporan-laporan yang lainnya juga ya harusnya Bawaslu menyampaikan. Nah, tinggal bagaimana sekarang rekomendasi Bawaslu terhadap keputusan tersebut, apakah misalkan ada pencoblosan ulang, ada perhitungan ulang,
atau ada itu kan terserah Bawaslu ranahnya. Tapi atas dasar laporan yang kita terima, Bawaslu sikapnya bagaimana? Ini kan masih dalam koridor demokratis dan semua. Oke, Bang Ferry mohon ditahan di sana. Setelah jeda saya akan tanya ke Bang Ali. Kalau misalnya menolak percaya pada KPU, menolak percaya pada Bawaslu, menolak percaya pada MK, apa wanti-wanti dari pemerintah untuk 02 dan juga untuk BPN ataupun untuk masyarakat? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. MK itu tidak pernah efektif ya. Pengalaman mengajukan ke MK pada 2014 dengan sejumlah bukti-bukti kecurangan yang begitu besar, berkontainer-kontainer. Waktu itu saksinya memang kita bagi tugas ada dari PKS. Tetapi tidak ada satu box pun yang dibuka oleh MK. Jadi percumalah MK itu nggak ada gunanya menurut saya di dalam persoalan memberikan judgement soal pemilu gitu, karena pengalaman yang lalu ya. Jadi saya yakin bahwa Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno tidak akan menempuh jalan MK. Berkontainer-kontainer bukti kecurangan dan tidak dibuka oleh MK. Bang Ali, Anda dulu di Golkar itu dulu Prabowo Hatta tahun 2014. Betul tidak ada bukti-bukti kecurangan berkontainer-kontainer di bawah MK dan tidak dibuka? Enggak. Ini mengigau ini, Fadli ini lagi mengigau, mimpi kali. Yang kedua, yang benar seperti apa Bang? Enggak ada, memang ada beberapa data-data yang disiapkan pada waktu itu dalam koalisi Merah Putih, tapi tidak sampai kontainer-kontainer. Adalah separuh box. Orang saya yang bawa ke MK sebagai direktur Abang politik. yang bawa. Iya. Sama MK hakimnya dibuka nggak? Waktu itu buka, periksa, tapi memang kan kami tidak cukup kuat datanya, bukti-bukti yang ada. Yang kedua, jangan lupa loh, Ror, ini kan kalau percumalah dengan MK tadi itu, kalau dia tidak bisa menggunakan haknya kepada Mahkamah Konstitusi tidak apa-apa, tapi dia tidak boleh menistakan MK loh itu. Apakah ada pasalnya itu, Kang, apakah ini bentuk menistakan MK menurut Anda? Iyalah, istilah menista agama, menista MK sekarang. Bahasa hukumnya sih merendahkan martabat peradilan. Iya, tapi tidak boleh loh, Kang. Ya nggak boleh. Kalau gimana kan terus menghormati ke lembaga. Kalau di luar kan contempt of court. Cuma sayang kita nggak ada undang-undang tentang contempt of court. Jadi kita misalkan hakim berbuat apa-apa, ya nggak bisa apa-apa. Kang, ini keluar dari mulut seorang pimpinan parlemen, wakil ketua DPR. Kan, nanti dalam hak sebagai anggota DPR, imunitas lagi. Padahal harusnya suri toladan contoh. Tapi ini kalau menurut Mas Bayu, contempt of court tidak yang disampaikan Pak Fadlizon? Ya, jadi gini, Pak Fadlizon ini kan Waketum Gerindra. 2018 komposisi hakim MK yang menyelesaikan sengketa pilkada itu sama dengan yang sekarang. 72 perkara. Gerindra, calon-calon kepala daerahnya itu juga mengajukan sengketa dan pasti atas izin juga Partai Gerindra. Di sana beberapa calon Gerindra ketika ada pihak yang kalah menggugat ke MK mengatakan gugatan ditolak. Calon yang diusung Partai Gerindra, contoh Maluku menang. Nah, sekarang jarak berapa bulan kok mengatakan MK nggak bisa dipercaya. Dan tambahan lagi loh Mas Bayu. Kalau nggak salah bukti-bukti juga di pertimbangannya ada loh. Pertimbangannya tadi sekontainer itu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Anda silakan nggak menggunakan hak, tapi Anda jangan merendahkan martabat para negarawan 9 hakim yang itu Anda juga ikut memilih gitu. Saya minta tanggapan Anda Mas Ferry terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bayu ini. Baik Mas Ferry. Kita akan mencoba menghubungi kembali Mas Ferry Juliantono. Tapi Kang, kalau misalnya dari sisi pidana, apakah betul ini kekhawatiran Kang Ali, kemudian apa yang disampaikan, argumen yang disampaikan Mas Bayu, ini adalah contempt of court? Pak Mahfud MD juga mengatakan bahwa tidak apa-apa, nggak menerima putusan dari MK. Tapi ketika memprovokasi orang untuk tidak percaya pada MK, that's contempt of court. Ya, masalahnya sekarang orang boleh dipidana kalau ada perbuatannya, ada ancaman pidananya. Ketika dituduhkan pasal itu, ya nggak ada, kita nggak bisa paksakan. Tapi lebih tinggi kan masyarakat akan menghukum secara etis nggak dilakukan itu. Sayang tadi undang-undang itu nggak ada, hanya di KUHP, tapi KUHP tidak menyebut contempt of court. Tapi ini menarik yang disampaikan oleh Mas Bayu, Bu Andi. Yang disampaikan adalah beberapa bulan lalu ketika pilkada, Gerindra dalam hal ini dalam BPN, perahu BPN yang sama dengan Anda, percaya pada MK. Sekarang tidak percaya pada MK. Apa sebenarnya yang terjadi perubahan? Kalau pilkada itu biasanya menggugat bukan partai, tapi
pasangan calon, ya. Jadi beda memang. Kalau pasangan calon ya masing-masing paslonnya. Ini kan koalisi Tapi partai pasti politik. mendapat restu. Pilpres juga sama Bu Andi, Apanya? pasangan calon yang menggugat. Iya, maksudnya gini loh. Sama pasangan Kalau calon, pilkada kan? itu Iya. dia tidak terikat oleh partai politik dalam konteks mengajukan gugatan ke MK. Dia melakukan gugatan itu karena konteks sebagai pasangan calon pilkada, tidak terikat harus restu, harus diizin dari dengan partai partai. politik yang mengusung. Jadi beda. Oke. Nah, kalau Pilpres juga sebetulnya mirip dalam konteks tidak juga harus partai politik pengusung ini mengiyakan Iya. atau tidak maju ke MK, ya. Tapi kalau menyangkut sikap dalam konteks apakah itu konstitusional atau inkonstitusional, nah ini penting partai koalisi itu diajak bicara. Tapi kalau kemudian mengambil sikap yang tidak bertentangan dengan aturan, ya nggak apa-apa, nggak diajak Baik. partai koalisi itu Nuri, bicara. baik. Ini- Satu aja yang ini- penting, satu saja yang penting. Kang Ali, sebentar, Itu mohon bedanya kalau politisinya mantan anggota KPU. Ini mumpung Bang Ferry ada di sambungan telepon. Bang Ferry, saya ingin menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Mas Bayu, pengamat hukum tata negara. Beberapa bulan yang lalu percaya pada MK dengan mengajukan gugatan pilkada. Sekarang beberapa bulan kemudian komposisi hakimnya sama. Kok tidak percaya pada MK? Apa alasannya? Bukan nggak percaya, konteksnya beda. Kalau waktu pilkada, karena memang sengketa yang ada itu kan kami anggap sifatnya kuantitatif, sengketa yang begitulah. Pernyataan dari rekan Anda Fadlizon adalah ketidakpercayaan bahwa MK juga tidak berguna, percuma begitu. Ada tadi pernyataannya barusan, Mas Ferry. Sebenarnya kalau saya boleh luruskan, pernyataan tersebut sebenarnya berasal dari bahwa sebenarnya laporan-laporan yang telah disampaikan baik kepada KPU maupun sekarang ke Bawaslu itu kan sebenarnya sudah banyak sekali permintaan-permintaan kita ya, tapi kemudian tidak diindahkan oleh, mohon maaf dengan segala hormat, KPU-nya. Nah sekarang begitu ada masalah baik soal sistem perhitungan itu salah satu fraud yang kami laporkan, tapi laporan-laporan lain yang sifatnya Mas kualitatif itu kan juga KPU banyak. justru menantang bukti-buktinya. BPN dan juga menantang tim dari Anda untuk beradu data dalam rapat pleno, Mas Ferry. Jadi artinya KPU juga tidak diam saja, justru malah menantang Enggak, untuk adu data. kemarin pun kita juga kan sebenarnya waktu acara di Sahid, waktu kemarin juga kita buka secara umum, kemudian kita juga undang semuanya kan, masyarakat juga bisa melihat apakah kami kok datanya main-main atau tidak kan gitu. Nah, Oke. tapi misalkan soal ada di Malaysia contoh kasus di mana ada kertas suara dicoblos-coblosin, itu kan direkomendasikan oleh Bawaslu misalkan penghitungan ulang atau pencoblosan ulang. Tapi kemudian kan kita ingin tahu ada nggak misalkan dugaan keterlibatan pihak kedutaan atau siapa yang punya tempat ditemukannya kertas suara yang sudah dicoblos. Itu kan penting buat kita, masyarakat juga. Mas kan Ferry, tahu, terima pengen kasih. tahu. Sayang sekali waktu kita sudah sangat singkat. Terima kasih Mas Ferry telah bergabung bersama kami, Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono. Nanti saya akan juga tanyakan kepada Kang Asep dan juga Mas Bayu terkait pandangannya. Ajakan menolak bayar pajak dan juga people power yang berganti jubah menjadi kedaulatan rakyat. Apakah mengurangi implikasi terhadap pasal makar? Kami akan kembali sesaat lagi. Ajakan Bang Arief Puyono untuk tidak bayar pajak, Kang Asep. Iya, dia bilang gitu. Pajak itu kan gini, orang bijak. Tapi kalau Nah, pajak itu kan orang bijak kan bayar pajak. Kalau dia nggak bayar pajak, orang nggak taat kan. Nah sekarang gini, bayar pajak itu kewajiban. Di situ ada sanksi administrasi, sanksi pidana. Apalagi kalau mengajak. Apalagi kalau ngajak bayar pajak. Nah, kalau dia jadi anggota DPR harus dibayar gajinya, wong duitnya dari pajak kok. Satu itu. Tapi ada tindak pidana perpajakan, ya. Jangankan nggak bayar pajak, ngisi SPT kita salah kena pidana loh. Baik. Apalagi ngajak nggak bayar pajak. Tadi Bang Desmond Mahesa, salah satu petinggi Gerindra juga sudah menyampaikan klarifikasi bahwa ini bukan merupakan suara partai. Tapi kan sering-sering itu diomongin Arief yang Puyono gitu. sendiri. Jangan begitu. Kalau misalnya Mas Bayu terkait dengan people power yang akhir-akhir ini kemudian berganti nama menjadi kedaulatan rakyat, apakah itu akan mengurangi impact terhadap delik yang bisa dikenakan? Ini bukan soal nama yang mau people power, kedaulatan rakyat, tapi kan perbuatan apa yang dilakukan. Jadi maksud saya gini, publik ini kan menunggu sekarang. Anda nolak hasil pemilu, Anda tidak ke MK, tapi Anda kemudian akan
akan ada jalan yang ditempuh. Nah, tergantung jalannya ini jalan apa kan gitu. Kalau memang kemudian menolak hasil pemilu nggak ke MK tapi kemudian menerima pemerintahan yang sah, maka Anda nggak kena. Tapi kalau Anda kemudian pasca pemilu Anda nggak ke MK tapi Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang itu adalah tujuannya menggulingkan pemerintahan yang sah, tentu Anda akan terpenuhi. Tentu seperti kita sampaikan bahwa ini bukan soal nama, mau people power, mau kedaulatan rakyat, kan bukan soal namanya, tapi perbuatan apa yang Anda akan laksanakan pasca pemilu. Bu Andi, jaminan dari Demokrat bahwa Demokrat akan tidak ikut hal-hal yang konstitusional sudah disampaikan. Tapi apakah inkonstitusional? Tapi apakah Demokrat akan memberikan masukan, memberikan saran kepada pihak-pihak yang hendak melakukan kegiatan inkonstitusional, Bu? Kalau setahu saya sepanjang tahapan pemilu Pak SBY sering memberikan saran ya, termasuk ketika masalah kampanye yang eksklusif ya, itu bagaimana kan beliau sebagai dari pembina. yang diberi saran oleh Pak SBY, Bu? Waktu itu saya melihat bagus karena besoknya tuh ada pendeta, ada apa macam-macam lah jenis agama juga datang di acara kampanye itu, artinya didengarkan juga oleh BPN. Kalau hasil pemilu gimana Pak SBY? Beliau belum berkomentar, tapi intinya kan begini, karena beliau masih melihat bahwa tahapan pemilu sekarang ini kan masih rekapitulasi tingkat KPU sampai tanggal 22 Mei. Nah, kemudian ini masih berjalan juga terus kita laporkan buat termasuk pileg ya, saya termasuk salah satu saksi dan juga mengawal juga teman-teman jadi saksi dari Partai Demokrat. Tapi artinya Demokrat tetap tidak akan ikut kegiatan inkonstitusional. Sejauh ini yakin, Pak saya SBY yakin. sudah menyatakan. Oke. Kalau Bang Ali terakhir, Bang Ali penutup, tidak percaya KPU, tidak percaya Bawaslu, tidak percaya MK, apa wanti-wanti Anda? Pertama, saya memang menyarankan supaya tinggal di hutan rimba di Papua supaya bisa bergaul dengan para, jadi hukum rimba yang berlaku. Tapi di Papua juga tidak hukum rimba loh. Oh iya, Nanti 17 Ramadan mending itikaf di masjid. Silakan selesaikan dulu. Yang kedua, saya menyarankan supaya begini, di sana kan banyak tokoh, banyak pemuka pendapat, opinion leader, tokoh-tokoh politik yang luar biasa, memiliki kualifikasi, pengalaman, ilmu yang luar biasa. Karena itu jangan lupa bahwa kita punya tanggung jawab untuk meninggalkan legacy, legacy kepada generasi baru. Anda mencoreng sejarah demokrasi tanah air hari ini, maka 100 tahun anak turunanmu akan dicatat kau perusak dan penghancur demokrasi di tanah air. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Bang Ferry Juliantono juga terima kasih dari Gerindra. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Semoga bermanfaat bagi Anda pemirsa dan semoga kita terjauhkan dari hal-hal yang inkonstitusional. Terima kasih. Demikianlah perbincangan kami. Selamat malam. Sampai jumpa.